Apa kabar? Sudah lama banget saya tidak muncul di sini. Sekarang saya sudah kembali lagi seperti biasanya. Ketika saya sedang beristirahat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maupun netizen-netizen bertanya tentang SIRS. Itu apakah betul penyakit itu akan menjadi penyakit utama pada pandemik yang akan datang. Dan kemudian saya mencari dan memang itu ada ini ada satu video 3 bulan dari sekarang atau sekitar bulan Maret April kita bakalan ada pandemi lagi. So be ready, it's gonna be more scary than before. Namanya SEER. Nanti kalau yang dulu kan yang diserang orang tua ya, katanya kan orang tua yang ketularan, anak-anak enggak. Yang sekarang kebalikannya, anak-anak bakalan yang problemnya, dan yang diserang itu area otaknya. Padahal sebenarnya kalian tahu kan, dia itu bukan karena virus atau apapun lah ya, tapi karena efek samping apa yang terjadi di tahun 2019 kan mulai kelihatan tahun ini. Tapi nanti hasil scan-nya itu bakal kelihatannya otaknya itu bakal banyak yang rusak di anak-anak ini, makanya kalian akan diwajibkan. Mengatakan SIRS adalah suatu jenis penyakit untuk pandemik yang akan datang. SIRS itu tahu, SIRS itu adalah Severe Epidemic Enterovirus and Respiratory Syndrome. Konon enterovirusnya itu berasal dari virus-virus kelompok dari polio segala itu. Itu tuh kemudian ramai sekali. Orang pada ketakutan karena ini lebih ganas daripada COVID. Tapi kemudian Menkominfo kemudian memberikan hoax bahwa itu kabar bohong. Nah, sekarang saya akan menjawab, betulkah itu kabar bohong? Nah, sebetulnya SIRS itu muncul pada suatu pertemuan simulasi yang dilaksanakan di Brussels, Belgia. Itu kira-kira pada bulan Oktober 2022. Pertemuan dari beberapa tokoh kesehatan, ada Menkes, kemudian ada ahli epidemiologi, ada public health, ada juga dari pengusaha-pengusaha swasta untuk kesehatan. Mereka berkumpul bersama dengan hostnya yang mengundang menyelenggarakan pertemuan itu adalah John Hopkins dan kemudian WHO dan Bill Gates. Mereka membuat simulasi untuk next pandemic, untuk pandemik yang akan datang. Nah, penyakitnya apa? Nah, mereka memakai penyakit SIRS ini, SEER, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Jadi yang terkena nanti usus mau dan paru-paru. Nah, di situ pertemuannya itu untuk memecahkan masalah andekan pandemik nanti penyakitnya itu ini gitu. Jadi ini adalah hipotesis untuk pandemik yang akan datang. Tapi apakah pandemik yang akan datang pasti seperti itu? Belum tentu. Dan kemudian Menkominfo mengatakan itu hoax. Waduh, dari mana ya dia bisa mengatakan itu hoax? Kemudian ternyata sebetulnya pada tahun 2019 itu ada pertemuan yang sejenis seperti itu, tapi diselenggarakannya di New York, dan panitianya yang menyelenggarakan itu tetap John Hopkins Hospital, WEF, jadi bukan WHO. Pada waktu 2019 masih WEF dan Melinda Gates Foundation atau Bill Gates. Jadi 3 itu faktornya sama dengan yang SIRS tadi. Nah, pertemuan itu disebut 201 event.
Pada pertemuan itu juga dihadiri oleh menteri-menteri dari seluruh dunia pastinya, tapi ya tidak seluruh dunia, biasanya terpilih aja. Kemudian ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli public health. Dan mereka waktu tahun 2019, hipotesisnya adalah coronavirus. Jadi kayak COVID. Dan ternyata pada tahun 2020 COVID itu terjadi. Jadi pada waktu itu di New York pertemuannya. Nah, kalau kita melihat pada tahun 2019 ada pertemuan simulasi 201 event yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang hampir sama dengan yang tahun 2022. Tapi pada tahun 2019 betul-betul menjadi pandemi COVID. Nah, sekarang kan kita mesti berpikir dong, benar nggak yang tahun 2022 itu hoax? Belum tentu. Karena pada 201 event itu benar-benar terjadi pandemi COVID. Kita harus belajar dong dari sejarah. Jadi pada tahun 2022 ada pertemuan yang disebut namanya catastrophic contagion. Jadi simulasi untuk suatu pandemik yang akan datang tahun 2022. Katanya pandemik itu akan terjadi pada tahun 2025. Kata mereka loh. Nah, itu dihoaxkan. Wah, enggak, itu enggak benar, itu enggak benar. Oke, kalau itu enggak benar. Kalau 2019 itu terjadi pertemuan persis seperti itu. Panitianya juga hampir sama, tetapi kotanya di New York. Dan ternyata 2020 benar-benar terjadi. Penyakit yang dihipotesiskan benar-benar menjadi pandemik COVID yang dahsyat. Nah, sekarang terserah pada Anda. Apakah mau percaya yang hoax, ataukah masih ada kemungkinan bahwa pada tahun 2025 nanti akan terjadi pandemi. Entah kapan, apakah bulan April atau kapan. Karena dunia sudah sangat siap untuk itu. Panitianya sudah ada, uangnya sudah di delivery. Indonesia juga sudah mendapat 25 juta US pandemic fund. Kemudian ahli-ahli dari akademisi sudah mulai meneliti vaksin yang akan dibuat untuk the next pandemic itu apa. Sudah mulai penelitiannya. Jadi Anda jangan terlalu percaya bahwa itu hoax. Tapi juga jangan terlalu percaya bahwa itu yang akan terjadi. Tapi yang jelas pandemik pasti akan terjadi. Hampir pasti. Bagaimanapun bentuknya kita belum tahu. Terima kasih.